Selamat malam saudara pendengar yang setia. Buah pisang di kebun kecil kami raib diserobot pencuri. Kepada kami cuma ditinggalkan bekas-bekasnya. Cacaran kotor bekas cacahan di mana-mana. Semakin kami pandangi aneka kotoran ini, semakin kami merasa terintimidasi. Mencuri ya mencuri, tetapi ya jangan sambil meledar seperti inilah. Kotoran itu seperti disengaja, diacak-acak sedemikian rupa agar efek kehilangan ini lebih terasa. Maka setiap membandingi serpihan itu, yang terbayang adalah serpihan hati kami sendiri. Tetapi yang disebut kami itu sebetulnya cukup hanya diwakili oleh bapak saya. Kebun sepetak itu adalah ladang kegembiraan di masa tuanya. Beliau pula yang merawat, mencintai dan memperlakukan kebun itu sebagai teman di hari tuanya. Tak terkecuali pisang yang gilang itu. Setiap detail pertumbuhan pisang ini tidak terlepas dari pengamatannya. Ketika ia sudah mulai berbunga dan menongolkan jantungnya, bapak berkabar dengan gembira. Pisang di kebun kita mulai ada hasilnya, katanya waktu itu. Pisang ini melulu yang dibicarakan setiap saya berkunjung kepadanya. Sudah mulai muncul buahnya, kata bapaknya. Kau perlu menengoknya, tambahnya. Saya biasanya selalu mengiyakan dan pura-pura gembira terhadap tema ini walau pikiran saya sebetulnya mengembara kemana-mana. Ke sejumlah pekerjaan yang belum usai, ke rencana-rencana yang masih terbengkalai, dan ke target-target hidup yang memenuhi benak. Maka persoalan pisang itu pasti menjadi tema yang menyebalkan jika yang berbicara bukan bapak saya. Di hari-hari berikutnya, pisang ini lagi yang menjadi tema wajib dialog kami. Dia telah membesar, beberapa minggu lagi telah bisa dipotong. Tengoklah kalau ada waktu, katanya. Lama-lama saya penasaran juga. Toh cara kebun itu hanya sekelebatan dari rumah. Maka tak ada salahnya menengok buah yang menjadi isu terpanas dalam keluarga besar kami. Wow, boleh juga, ranum, mulus, dan penuh. Buah ini tumbuh sempurna dan dari pisang jenis kesukaan saya pula. Kini ganti sayalah yang bersemangat bicara tentang pisang ini. Ini panen pertama sejak kebun ini milik kami, kata kami kepada istri. Nanti ajak anak-anak menengoknya ya, kata istri. Tengok sekarang juga, teriak anak-anak. Pisang ini lebih menjadi kegemparan di rumah kami. Sampai kemudian di hari penentuan itu tiba. Kami telah menghitung hari. Bapak adalah pihak yang pasti amat cermat soal ini. Mulai dari hari membangun rumah, menentukan hari pernikahan saya, sampai hari kapan Bapak memanen buah pisang, tak pernah lepas dari hitungan-hitungan itu. Hari baik Bapak. Tetapi mungkin karena saking telitinya menghitung, Bapak malah kalah cepat dengan pencuri yang ternyata juga memiliki hari baiknya sendiri. Pisang kebanggaan kami lenyap dan yang tinggal hanya cacahan kotor di sana sini. Saya melihat Bapak yang terpukul dan amat kecewa. Saya mengerti betul kekecewaan jenis ini, karena ada saja pagar-pagar yang lebih baik dibiarkan kosong, padahal dia bisa dirembeti oleh tanaman anggur, tetapi batal dilakukannya cuma karena jika ia berbuah, ia khawatirkan kalah cepat dengan pencuri. Ada seorang yang memilih menebang pohon buahnya, karena tak tahan melihat betapa pohon ini tak pernah tentram dari gangguan. Ketimbang diganggu, lebih baik sama sekali tidak menanam. Daripada sakit hati, lebih baik semuanya tidak makan. Begitulah kejamnya kekecewaan ini, sehingga seseorang merasa lebih baik tidak menanam sama sekali, dan puncaknya lebih baik sama sekali tidak makan. Saya dan bapak saya pasti juga tidak terlepas dari kekecewaan semacam ini. Cuma kami berdua sepakat untuk saling menyemangati. Ayo tanam lagi, meskipun akhirnya cuma untuk dicuri lagi. Karena jika seseorang enggan membangun rumah karena takut rusak, enggan mandi cuma karena takut kotor lagi, ogah makan cuma karena pasti lapar lagi, bumi bisa berhenti berputar dan kehidupan akan macet. Maka
Pisang yang hilang ini membuat kami malah menjadi semangat sekali. Belum pernah terjadi dalam hidup kami. Pencuri malah menyemangati kami seperti ini. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan akan diberikan kepadamu suatu takaran baik yang dipadatkan, yang dikuncangkan dan berlimpah, dan yang akan dituangkan ke pangkuanmu. Karena dengan ukuran yang sama yang kamu gunakan untuk mengukur, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Saya, Pendeta Indah Sriatun, dalam Senandika Gembala GKO.